Kita ambil bawang merah. Nah, ini biasanya untuk digosok, dikonsumsi untuk anak-anak misalnya bisa 1 sendok teh ya sehari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sehat dan yang pasti keluarga sehat. Kita berharap kepada Allah semoga wabah hari ini dan semua penyakit yang Allah berikan segera Allah atasi semua penyakit itu dan memberikan obat yang terbaik untuk kita. Nah, untuk keluarga sehat, nah kita nggak usah dipusingkan dengan yang hari ini kita ketika bicara sirup ya, obat batuk atau obat penurun panas bagi anak ya. Hari ini semua dunia digemparkan dengan bahayanya sirup-sirup tersebut dan yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal pada anak. Nah, insya Allah kali ini kita akan berbicara tentang sirup ya. Kita akan mengganti sirup tersebut dengan beberapa racikan herbal yang insya Allah bisa mudah didapat dan kita bisa memberikan obat yang terbaik untuk anak kita hanya dari dapur rumah kita. Nah, insya Allah di sini saya akan mengajarkan ya, terutama bagi keluarga atau ibu di rumah ketika anaknya sakit. Nah, kita bisa membuat beberapa racikan. Salah satunya adalah kita menyiapkan bawang merah. Nah, bawang merah ini banyak manfaatnya. Nah, salah satu fungsi dari bawang merah ini adalah aromaterapinya itu bisa membuat ya sumbatan-sumbatan pada pernapasan ya. Ketika anak demam biasanya dia sulit untuk bernapas, maka aroma dari bawang merah ini bisa melancarkan pernapasannya dan dia juga bisa berfungsi untuk mengencerkan slemnya atau mengeluarkan slem yang ada di dalam pernapasannya atau tenggorokannya. Nah, bawang putih juga fungsinya sebenarnya hampir sama. Ya, makanya bawang putih di dalam kajian Tibun Nabawi itu diangkat juga cukup banyak ya. Dia bisa mengalirkan peredaran darah, melancarkan peredaran darah. Udah itu juga dia juga punya anti peradangan aktif. Nah, berikutnya adalah jeruk nipis ya. Jeruk nipis atau lemon atau apa yang mudah kita dapatkan, yang pasti kita butuhkan di sini adalah antioksidan atau vitamin C-nya. Dan yang berikutnya adalah madu. Ya, nah madu, jadi madu ini kita jadikan nanti sebagai fungsi untuk membuat sirup ya secara alami dan yang pasti cari madu yang berkualitas baik. Nah, ketika kita bicara tentang peradangan ya, demam, penurun panas pada anak, nah maka carilah madu dari nektar randu karena dia memiliki anti peradangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nektar-nektar yang lainnya. Jadi kalau untuk penurun panas pada anak-anak, nah insya Allah nah kita menggunakan madu randu. Jadi insya Allah sangat cepat sekali untuk menurunkan panasnya. Nah, caranya yang pertama kita ambil misalnya 1 siung bawang merah ya, kita iris ya, kita iris kecil-kecil ya. Nah, ini kita iris kecil-kecil, silahkan mau irisannya. Nah, semakin permukaannya semakin tipis, nah maka akan semakin mudah untuk dilarutkan. Ya, yang kedua kita ambil juga ya, ini bawang putih sama juga 1. Ini kita ambil, kita iris juga tipis-tipis ya. Nah, nanti apa perbedaannya dengan digeprek? Nah, ini kita sebenarnya adalah fungsinya untuk lebih mudah nanti masuk untuk di toples kita ya, atau tempat kita meletakkan nanti untuk dijadikan proses fermentasi. Nah, sama kita siapkan tadi jeruk nipis ya. Jadi ini bagaimana caranya? Kita siapkan toples ya, kita masukkan ke dalamnya. Ya, tadi 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Lalu kita ambil jeruk nipis ya, jeruk nipis kurang lebih ya setengahnya. Kita ambil, nah kita peras. Nah, yang terakhir kita ambil madu randu. Nah, kalau kita menggunakan tadi 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, nah maka kita bisa ambil kurang lebih sekitar 50 gram atau 50 mili sampai. Tapi kalau kita mau buat supaya aroma dari bawang itu tidak terlalu tercium pada anak kita, nah kita bisa gunakan sekitar 100 mili. Ya, jadi madu randunya kita bisa ambil sekitar 100 ml. Kenapa? Karena madu randu ini karakternya asam juga dan aromanya juga cukup baik, jadi sehingga bisa menghilangi ya aroma dari bawang tersebut. Nah, ini kita aduk ya, kita betul-betul aduk.
Nah, setelah kita aduk, ini sebaiknya kita simpan di ruangan atau suhu ruang, ya, suhu ruang rumah kita. Jadi jangan taruh di lemari es atau di dalam kulkas, tapi kita simpan di suhu ruangan. Artinya bisa di tempat makan atau meja makan, yang pasti adalah di suhu ruangan. Nah, dan maksimal itu 8 jam. Nah, setelah itu nanti apa yang terjadi? Biasanya nanti jadi encer. Nah, sahabat sehat ya, keluarga sehat, nanti fermentasi ini akan merubah ya kandungan-kandungan yang ada pada bawang merah dan bawang putih akan diserap dalam madu, ya, madu sebagai katalisnya. Nah, dia akan terserap semuanya dan dia akan menjadi encer. Nah, setelah itu baru kita saring. Nah, ini bisa disimpan di dalam kulkas, nah, supaya untuk menjaga ya keseimbangannya dan tidak cepat rusak. Ya, jadi kita taruh di dalam kulkas kita, jadi bisa dikonsumsi sampai nanti habis. Misalnya dikonsumsi untuk anak-anak, misalnya bisa 1 sendok teh ya sehari 2 kali. Jadi nanti dengan ini itu bisa kurang lebih 3 sampai 4 hari. Nanti kalau kita habis kita buat lagi dan membutuhkan waktu biasa maksimal 8 jam, tidak boleh lebih dari itu. Nah, terus apalagi yang harus kita buat? Nah, untuk mengatasi anak kita demam adalah kita membuat biasanya adalah dengan menggunakan bawang merah aja. Ya, ini kita iris, ya, kita ambil bawang merah. Nah, ini biasanya untuk digosok. Jadi kita jadikan sebagai minyak untuk pijatnya ya, untuk melegakan pernafasan anak kita. Jadi silakan aja, misalnya kita bisa ambil zaitun, kita bisa ambil baby oil, kita bisa juga ambil misalnya kayu putih, ya, mana yang ada di rumah kita dan simpel sekali kita bisa ambil, atau ada habatus sauda, kita gunakan habatus sauda. Nah, misalnya di sini kita misalnya ada PCO atau virgin coconut oil, ya, kita ambil, misalnya kita tuang. Nah, ini kita hancurkan bawangnya. Ini seperti tradisional zaman dulu. Jadi kalau kita biasa sakit, orang tua kita pasti selalu memberikan bawang merah. Ya, nah, ini baru kita lakukan pemijatan. Pemijatannya bagaimana? Nah, jadi pemijatannya kita olesin seluruh dadanya, maka kita tekan ya dengan memutar. Nah, kita memutar ya, memutar. Jadi sekitar ini sekat rongga dada, nah kita putar. Ya, dengan menggunakan bawang. Nah, setelah dada itu daerah pundak, ya, daerah pundaknya juga punggung ke pundak. Nah, itu kita tekan sama seperti ini. Nah, jadi seperti anak tersebut nanti akan dikasih aromaterapi, tapi aromaterapi dari bawang. Jadi ketika dia tidur, dia mencium aroma bawang. Nah, yang pertama dia akan bisa relaksasi sehingga anak itu nanti tidurnya nyaman, dan yang kedua dari aroma ini juga bisa mengatasi ya kenyamanan pada anak sehingga demamnya segera reda. Dan yang pasti, nah, selain pada kotorannya, pada tenggorokannya itu bisa dikeluarkan. Jadi fungsi dari aroma ini bisa menguatkan fungsi limpa kita. Nah, sehingga slime itu bisa keluar nanti dengan sendirinya dan sangat mudah. Ya, jadi yang pasti keluarga sehat ya, insya Allah kita tidak usah khawatir, kita tidak usah panik ketika sirup-sirup itu dilarang. Nah, sekian banyak sirup yang berbahaya. Nah, maka kita harus membuat sirup di dapur rumah kita. Jadi belajar dan terus belajar, jadilah keluarga pintar dan selalu punya solusi buat anak-anak kita. Maka ikutin terus di YouTube kita, nanti insya Allah pasti akan ada racikan-racikan yang lain dan mudah kita ikuti. Nah, kali ini kita hanya membahas tentang sirup bawang putih dan bawang merah, lalu kita berikan madu dan ditambah aromaterapi bawang merah. Jadi insya Allah ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.